teman-teman semua, kalian sadar gak sih, kita sebagai manusia modern pasti tidak bisa terlepas dari penggunaan sosial media dalam kehidupan sehari-hari, apalagi semenjak pandemi COVID-19. Pasti kalian tahu dong media sosial itu apa? Media sosial adalah media yang dipergunakan sebagai sarana interaksi secara online melalui internet. Adanya internet dapat menghubungkan manusia dari berbagai belahan dunia dengan hasil yaitu terpenuhinya kebutuhan akan informasi yang mana setiap orang membutuhkan informasi sebagai bagian dari tuntunan kehidupan dan sebagai penunjang kegiatan. Media sosial juga memiliki beberapa fungsi loh. Fungsi yang pertama yaitu interaksi sosial. Berbagai hubungan sosial yang bersangkutan dengan hubungan seseorang, para pengguna bisa melakukan interaksi sosial secara online dengan mudah. Fungsi yang kedua yaitu personal branding, sebuah cara untuk memasarkan diri atau image secara individu. Personal branding tidaklah sama dengan memasarkan diri dan karir, namun lebih menekankan bahkan mereka akan sukses lewat self-packaging. Media sosial juga bisa digunakan untuk media komunikasi dan tempat membangun relasi antar pengguna. Sesama pengguna bisa berkomunikasi jarak jauh karena media sosial mempunyai jangkauan global. Sosial media dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu social network. Social network merupakan media sosial yang digunakan untuk bersosialisasi dan berinteraksi secara luas. Contohnya ada Facebook, Twitter, dan Instagram. Kategori ini merupakan media sosial yang paling sering diakses oleh para pengguna. Selanjutnya ada discuss network, media sosial yang digunakan untuk melakukan obrolan dan diskusi. Contohnya ada Yahoo, Google Messenger, Skype, dan WhatsApp. Yang terakhir yaitu share network. Share network adalah media sosial yang digunakan untuk saling berbagi file. File-file tersebut berupa file gambar, audio, dan video melalui internet. Contohnya ada YouTube, Flickr, dan Picasa. Segala sesuatu dapat dikenali karena mempunyai ciri-ciri atau karakteristik, tidak terkecuali media sosial. Berikut adalah karakteristik media sosial. Dari sisi partisipasi pengguna, media sosial bisa digunakan sebagai pendorong agar para penggunanya bisa berpartisipasi. Pengguna juga mampu memberikan umpan balik terhadap suatu konten atau pesan agar bisa dibaca dan diterima oleh banyak orang. Karakteristik yang kedua yaitu adanya keterbukaan. Terdapat banyak media sosial yang memberikan kesempatan bagi penggunanya agar bisa memberikan komentar, melakukan voting, berbagi informasi, dan banyak lagi aktivitas lainnya. Pesan yang dikirimkan juga sangatlah bebas tanpa harus melalui gatekeeper. Kemudian yaitu perbincangan. Di media sosial juga sangat memungkinkan terjadinya suatu interaksi karena sebuah konten, baik itu dalam bentuk perbincangan atau tanggapan antar pengguna. Penerima pesan bebas untuk memastikan kapan akan melakukan suatu interaksi terhadap pesan tersebut. Yang terakhir yaitu keterhubungan. Para pengguna dapat dihubungkan dengan pengguna lain hanya dengan fasilitas tautan atau link dan sumber informasi lainnya. Proses untuk mengirim pesan juga akan lebih cepat daripada media lain, sehingga ada banyak informasi yang terhubung dalam satu media sosial. Media sosial juga memiliki beberapa manfaat loh. Dengan karakteristik yang ada tersebut, kita bisa memanfaatkan media sosial dengan optimal. Selain sebagai media hiburan, media sosial juga dapat digunakan sebagai tempat promosi, baik itu di tempat wisata, usaha makanan, maupun usaha berjualan jasa. Tentu, kita juga dapat mempromosikan hasil karya kita karena media sosial merupakan sarana untuk mengembangkan dan membagikan keterampilan dan sosial. Media sosial juga sebagai ajang untuk memperbanyak teman. Sudah dapat dipastikan bahwa media sosial sangat memberikan manfaat dalam memperluas relasi. Dengan bertambahnya relasi, maka kita akan semakin cepat dalam mendapatkan suatu berita mengenai orang maupun lingkungan sekitar. Sebagaimana manfaat media sosial sebagai tempat penyebaran informasi. Tidak lupa juga bahwa media sosial merupakan media sarana belajar yang dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Ini juga pengaruh bahwa media sosial merupakan tempat penyebaran informasi. Salah satu manfaat media sosial yang sangat kita ketahui yaitu sebagai sarana dokumentasi dalam mengabadikan momen-momen dalam kehidupan kita. Selain manfaat, tentu saja terdapat pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh media sosial ini. Media sosial merupakan tempat penyebaran informasi yang mana belum tentu semua informasi tersebut valid. Di media daring ini, pengguna sangatlah bebas untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi apapun. Namun, informasi-informasi tersebut tidak semuanya benar.
Banyak juga berita palsu atau hoax yang disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan maya atau cybercrime merupakan dampak negatif yang diakibatkan oleh media sosial, mulai dari cyberbullying, crypto mining, phishing, dan lainnya. Jika tidak berhati-hati dalam menggunakan media daring ini, kemungkinan besar bisa saja terjadi atau mengalami cybercrime. Kecanduan dan menjadi antisosial juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh media sosial, di mana kita terbiasa dapat merasakan kenyamanan saat bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya sangat jauh dengan kita. Namun, kita bisa saja lupa untuk berinteraksi dengan orang di lingkungan sekitar kita. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan media sosial, yang pertama, mulai di saat yang tepat. Jikalau memang tidak membutuhkan media sosial, jangan ragu-ragu meninggalkannya. Namun, jika merasa sudah siap, benar-benar siap, gunakanlah media sosial dengan penuh kehati-hatian. Jangan lupa mintalah pendampingan dari orang dewasa. Yang kedua, teliti semua aplikasi. Bertanyalah kepada orang tua, guru, atau kakak kalian. Tanyakan apa saja dampak negatif yang mungkin timbul saat menggunakan media sosial tersebut. Carilah fasilitas dalam media sosial tersebut yang dapat melindungi kalian dari aneka dampak negatif yang mungkin muncul. Yang ketiga, batasi jumlah media sosial. Cukup gunakan 1 atau 2 saja yang memenuhi kebutuhan. Setelah terbukti bahwa kamu dapat bertanggung jawab dengan media sosial yang ada, pertimbangan untuk menambah media sosial lainnya bisa saja dilakukan. Etika dalam menggunakan media sosial. 1. Gunakan bahasa yang baik. Dalam beraktivitas di media sosial, hendaknya selalu gunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman yang tinggi. Alangkah baiknya, apabila sedang melakukan komunikasi pada media sosial, gunakan bahasa yang sopan dan layak, serta hindari penggunaan kata atau frasa multitafsir. Setiap orang memiliki preferensi bahasa yang berbeda dan dapat memaknai konten secara berbeda. Setidaknya dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas, Anda telah berupaya mengunggah konten yang jelas pula. 2. Hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Sebisa mungkin hindari menyebarkan informasi yang mengandung sara dan pornografi pada media sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari juga mengupload foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Yang ketiga, cross-check kebenaran berita. Anda diharapkan waspada ketika menerima suatu informasi dari media sosial yang berisi berita yang menjelekkan salah satu pihak di media sosial dan bertujuan menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita hasil rekayasa. Maka, hal tersebut menuntut Anda agar lebih cerdas lagi saat menangkap sebuah informasi. Apabila Anda ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah bijaknya jika Anda melakukan cross-check terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut. 4. Menghargai hasil karya orang lain. Pada saat menyebarkan informasi, baik dalam bentuk foto, tulisan, maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan mengcopy-paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. 5. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Ada baiknya Anda harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi Anda saat menggunakan media sosial. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi Anda, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon, alamat rumah, dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa saja menjadi informasi bagi yang ingin melakukan tindak kejahatan pada Anda.